gesutnya pun kayak Polyflex ya. iya. Ini mainnya sekarang pakainya plastik sol. Iya. Plastik sol. Jadi dia gambar nggak rusak, yang rusak kainnya. Oh, ada tukar mata nih. Saya dapat kacamata dari Kartika. Kalau kan karena itu kacamata mahal. Jadi saya kalau pakai ketemu klien-klien aja tuh. Nah, kalau yang gini-gini saya takut jatuh. Harus saya pakai. Sayang banget nih kacamatanya. Bagus banget kirim kacamata. Dia bilang sama istri saya. Nah kan memang untuk dipakai mas. Iya, tapi hemat Lebih berguna kalau dipakai kan. ya. Nanti tak pakai. Foto gua mau ditaruh. Oke, siap. Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya sobat semua? Tentunya harapan gua sobat selalu diberikan kesehatan yang optimal ya, dan masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Sobat IKG, wah udah lama nggak upload nih. Iya. Akhirnya Sobat IKG, rasa syukur yang dalam gue ucapkan dan gue sampaikan kepada Tuhan beserta semestanya, yaitu acara kumpul di Bandung pada tanggal 27 Juli 2024 berjalan dengan lancar jaya. Gue ingin sangat berterima kasih ya buat para Sobat IKG yang menghadiri acara tersebut. Juga kepada Sobat IKG, subscriber dan pengikut setia channel Emang Kudu Gila. Atas dukungan dan doa sobat semua, acara kumpul di Bandung menjadi acara yang bukan hanya mempunyai kesan, namun juga menorehkan pesan Sobat IKG. Iya, pesan yang mendalam buat kita semua. Ya dulu kan gue bilang ya, yang masih kuat, ayo kita sikat. Jadi pertemuan kemarin itu santai banget ya, sambil ngopi, bolak-balik bikin pop mie, udah kayak terapi Sobat IKG. Relax, ketawa-tawa. Bahkan peserta yang perempuan pada saat malam sudah datang dan embun sudah turun, naik ke atas ambil sweater, ambil selimut, bergadang sampai jam 3:30 pagi Sobat IKG. Ya tapi jangan sering-sering ya bergadang ya. Ya Sobat IKG, jika kita berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, ruang dan waktu seperti semu, bahkan halu Sobat IKG. Ada bahagia, tertawa, haru, bahkan ngakak sampai tepuk tangan. Ada yang dari Jogja, Indramayu, Batam, Bekasi, Jakarta. Mereka datang dari berbagai macam suku dan latar belakang yang berbeda, namun mempunyai tujuan dan harapan yang sama. Karena mereka masih semangat terus mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Dalam pertemuan tersebut kita sharing ya. Bahkan tidak hanya Sobat IKG saja yang mendapatkan pesan dari pertemuan tersebut, gua pun Sobat IKG banyak mendapatkan pesan dan kesan, bahkan kata-kata mutiara yang bermakna dari Sobat IKG para peserta. Ada Ratih yang jauh-jauh dari Pulau Batam yang sudah mengikuti acara IKG untuk yang ketiga kalinya. Luar biasa Sobat IKG. Ratih mempunyai produk yang luar biasa ya, yaitu air dalam kemasan yang dipecah dengan frekuensi 0,96 THz, di mana menurut Realem, frekuensi tersebut berada dalam posisi energi kebahagiaan atau bliss. Dan dia menamakan produknya dengan nama Teralin, di mana air tersebut sudah mengalami proses alkemi, transformasi, embodiment, perwujudan yang tadinya air biasa menjadi air yang luar biasa, membentuk air jadi linier dan stabil Sobat IKG. Jadi viskositas air atau kekentalannya itu lebih rendah dibanding air biasa karena terpecah-pecah bagaikan kuantum. Air Teralin menjadi air yang sangat cair sehingga mudah diserap oleh tubuh yang berguna sebagai antibakteri, anti radiasi, dan antioksidan Sobat IKG. Air yang apabila diminum akan menjadi sebuah arus di tubuh kita hingga menyatu dan larut dengan semua sel di tubuh, hingga tubuh kita merasakan manfaatnya, yaitu kebahagiaan yang luar biasa Sobat IKG. Makanya dulu orang bijak selalu bilang, jika ada orang yang sakit, dia bilang, pikirin yang seneng-seneng aja ya, simpulkan sendiri Sobat IKG. Ada Kartika dari Jogja Sobat semua yang sempat memberikan gua kacamata custom karena mata gua plus ya. Ketahuan nih. Ya Kartika punya usaha kacamata di Jogja yang bernama GK Kacamata.
Kartika sudah mengikuti kegiatan kumpul di EKG selama 2 kali. Saat bertemu dengan Tika, gue bilang, "Tika, terima kasih ya kacamatanya. Tapi kalau gue lihat nih kacamatanya mahal deh. Gue kadang pakainya hati-hati, gue rawat banget." Kalau kata orang Jawa itu eman-eman ya. Lalu Tika bilang, "Iya Master, sama-sama. Namun barang tersebut akan sangat berguna jika Master memakainya, bukan menyimpannya." Hah, gue tersentak, sadar Sobat EKG. Saran yang bagus. Iya Sobat EKG, gue pun manusia, kadang juga perlu diingatkan. Jadi buat Sobat EKG yang berada di Jogja dan pengen beli kacamata, silahkan mampir ke GK Kacamata. Kenapa? Karena di situ ada Sobat EKG juga ya. Jadi bisa saling berguna satu sama lain. Lalu berikutnya ada Dinar Sobat EKG. Sama-sama dari Jogja. Dia punya usaha kaos sablon yang luar biasa, yang mengingatkan gua ketika gua bekerja dengan Bang Herman, Mbak Vina, Mas Didit, Johan, Ferry, Blimade. Dan luar biasanya, Dinar masih menggunakan metode manual, sobat semua. Tapi jadinya bener-bener bagus. Gila, detail, padahal manual Sobat EKG. Dinar memberikan gua kaos yang luar biasa yang bergambar Gatot Kaca, sobat semua. Dinar banyak bercerita tentang keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Bahkan ketika kita diskusi sampai pagi, kita sudah nggak mampu lagi menjelaskannya secara logika. Ya kadang di situ gua suka ledekin ya. Lu tuh kayak Bang Herman, udah gondrong, tinggi, tinggal dikasih kumis. Terima kasih ya Dinar atas kaosnya. Luar biasa. Berikutnya ada Cak Noris ya, yang juga menggunakan daya imajinasinya untuk menggambar seperti gua ketika gua SMP. Dia juga datang memberikan gua kaos komplit dengan tema ketika gua kelas 5 SD, di mana gua bekerja sebagai penjual koran. Di gambarnya itu ada Mimin, ada Genduy, ada gua, dan bahkan Om Wira. Dan yang membuat gua terharu ya, di gambar Genduy ada plester Sobat EKG. Memegang es joli. Dan gue ingat sekali kejadian itu ya. Ketika dia sudah tidak mampu lagi berjualan koran karena kakinya terluka. Terima kasih ya Cak Noris, karena sudah menggambarkan suasana haru kala itu. Gua bahagia sekali dan dengan bangga akan menggunakan kaosnya. Tenang, kita orang Kokai. Sobat EKG, kalau saja Sobat EKG berkesempatan ke Cirebon, mampirlah di kilometer 130 Cipali, sekitaran daerah Indramayu ya Sobat EKG. Di situ ada Sobat EKG yang sampai hari ini masih memegang mimpi dan harapan yang luar biasa. Gua menyebutnya dengan trio mistis dari Cipali. Iya, mistis. Mistis itu bukan klinik ya Sobat EKG. Mistis itu artinya berada dalam sebuah pemahaman jiwa yang dalam sebuah ketenangan. Makanya orang yang sudah dapat mengarungi jiwa yang dalam disebut orang yang mistikal. Mistikal atau seorang yang spiritual, spiritualis. Di Cipali kilometer 130 ada Waria, ada Pandi, Munir dan teman-teman yang lain. Dulu sekali Waria dan Pandi pernah DM ya di IG gua. Dia bilang, suatu hari nanti kita pasti ngopi bareng bang. Gua balas, jadi. Lalu apa yang terjadi? Kita bertemu dan berpelukan bahagia sekali. Yang dahsyatnya, mereka membawa mangga, buah mangga Sobat EKG, 1 peti dari Indramayu. Manis rasanya luar biasa. Iya, buah mangga yang selalu gua gaungkan dalam filosofi EKG. Kadang rezeki itu seperti buah mangga yang matang. Luarnya bisa jadi banyak getah dan gak mulus, namun dalamnya manis legit luar biasa Sobat EKG. Di situ hadir juga seorang pengusaha real estate yang membuat sebidang tanah untuk dibangun beberapa rumah dan untuk dijual. Dahsyat Sobat EKG.
dan dia menunjukkan vision boardnya. Gue bilang, ini luar biasa. Dan saya juga mau punya ini semua. Amin, jadi. Namanya Lutfan, Sobat EKG. Sobat EKG, komplit sobat semua. Di situ juga hadir seorang arsitek yang terkenal. Jadi jika Sobat EKG mampir ke Malang naik kereta api, Sobat EKG akan berhenti di sebuah stasiun Malang ya, dengan desain imajinari yang luar biasa. Bangunannya berasal dari imajinasi yang berasal dari Gunung Putri Tidur, membentang penuh dengan filosofi dari Gunung Batok sampai Gunung Panderman. Desain imajinasi tersebut adalah salah satu mahakarya dari Sobat EKG, seorang arsitek yang cakap yang bernama Hanif Wicaksono. Luar biasa, itu visualisasi Sobat EKG yang ada di Mind, jadi bentuknya stasiun Malang. Asik ngobrol Sobat EKG, gue bertemu dengan seorang yang berhasil di bidang IT yang bernama Dede. Wih, dia datang bersama full tim beserta keluarga tercintanya, istri dan anak-anaknya. Luar biasa Sobat EKG. Ada seorang pengusaha event organizer, pengusaha restoran. Ada Feni yang benar-benar aneh. Kita pernah satu profesi dulu Sobat EKG. Namun saat itu Tuhan dan semestanya belum mengizinkan kita bertemu ketika kita satu profesi. Akhirnya kita sama-sama bercerita hal-hal yang luar biasa. Padahal Feni itu udah 3 kali ngikutin acara di EKG ya. Wah, luar biasa. Ada Sinta, seorang yang penuh dengan energi cinta. Sinta itu artinya jalan yang meliuk-liuk menuju sebuah ketenangan. Jadi yang namanya Sinta harus siap dengan sebuah perjalanan yang meliuk-liuk, hingga pada akhirnya Sinta akan menemukan sebuah ketenangan yang luar biasa. Energi kebahagiaan. Ada Amril dari Pamulang juga luar biasa Sobat EKG. Jauh loh, Pamulang ke Bandung. Ada juga Sobat EKG yang bernama Luna. Dia bilang, semenjak saya dengar EKG, apapun masalah saya sikat aja master. Persetan logika, luar biasa. Lalu ada Pandu ya, yang berasal dari Cirebon. Ya di workshop kemarin dia ikut juga, jadi ini yang kedua kalinya. Dia bilang, saya sih sekarang nggak terlalu khawatir soal masa depan, karena saya bisa afirmasi. Baik-baik aja, besok baik-baik aja. Luar biasa Sobat EKG. Sobat EKG, ketika kita lagi ngobrol-ngobrol di bawah asik ya sana sini, salah satu peserta bilang, Master kok mau sih gabung sama kita-kita semua pada saat kita mau makan malam dan acara bebas dan acara santai. Biasanya coach-coach lain gak mau Master. Lalu gue bilang, iya gue bukan coach atau motivator. Gue sama kayak sobat semua di sini, ingin berbagi kisah. Ya, julukan Master pun itu dari Robi dan klien pertama gue ketika gue menjalankan misi pertama. Bukan self-claim, karena orang biasa manggil gue gitu, lama-lama terbiasa. Lihat gambar Sobat EKG, sampai hari ini masih menjadi klien gue. Sebenarnya Sobat semua, gue selalu ingin dekat dengan Sobat semua, merasakan vibrasi baik yang terpancar dari Sobat dan diri gue. Gue gak pengen jauh. Bahkan malam itu Sobat EKG, gue hadirkan seorang bintang tamu yang luar biasa, yaitu tak lain adalah ayah tercinta gue Sobat EKG. Walau fisiknya sudah tua, 80 tahun, namun semangatnya masih tetap muda Sobat EKG. Iya luar biasa. Beliau banyak bercerita tentang pengalaman hidupnya yang bisa dijadikan manfaat buat sobat semua, yaitu salah satu syarat perjalanan spiritual. Apa itu? Synchronicity Sobat EKG. Sebuah hal yang tidak berhubungan namun berhubungan. Synchronicity adalah bentuk perjalanan spiritual, karena kebetulan tidak pernah ada. Memang gak masuk nalar, tapi memang jika sobat ingin mendalami jiwa-jiwa yang dalam, sobat akan banyak mendapatkan cerita yang aneh-aneh. Bahkan terkesan cerita itu adalah cerita dari orang yang kena gangguan mental atau jiwa. Ya, hal itu memang terkesan sesat. Ya mau gimana? Pemahaman spiritual adalah pemahaman yang luas,
Makanya ketika orang mengalami spiritual awakening, ada gejala yang khas, yaitu rasa takut, rasa cemas, kegilaan yang selalu ingin didinai, hingga kita akan menemui 7 tahap dari alkemi sebuah transformasi atau embodiment, melewati perjalanan jiwa. Iya, out of body experience, yang selalu gue sebut sadar di delta. Hingga Sobat EKG sendiri tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, yang pada akhirnya kata-kata orang spiritual itu menjadi kata-kata yang enigmatis, nggak bisa dijelasin Sobat EKG. Dan di EKG banyak sekali yang nggak bisa dijelasin. Hal ini akan gue bahas di lain waktu ya Sobat EKG. Bokap gue penuh dengan semangat bercerita synchronicity yang sobat semua dapat ambil pelajaran dan hikmahnya. Luar biasa. Master, bagaimana cara pandang Master soal spiritual awakening? Ya, menurut gua, spiritual awakening adalah sebuah jiwa yang bangkit keluar dari alam tidak sadar, transpersonal, melewati batas diri, kegilaan yang pada awalnya memang membuat manusia bingung, takut. Tapi setelah sekian tahun dan tahun berlalu, entah berapa tahun tergantung orangnya Sobat KG, manusia itu dapat memahami dan menerima bahwa itu adalah sebuah titik tuju dari rangkaian alam tidak sadar yang diberi nama collective unconsciousness, di mana jiwa-jiwa manusia di situ mereka berkumpul menjadi transpersonal, melewati batas diri. Ya kalau gue ngomong ini bisa kemana-mana ya Sobat IKG. Lain waktu ya gue bahas ya, karena ini dalam sekali ya. Gue mau kembali lagi ya ke acara Bandung. Ya, sebenarnya kalau acara kayak gini tuh pengennya setiap hari. Sumpah demi Tuhan Sobat IKG, gue mau banget. Keinginan gue kan pengen bisa berkumpul sama sobat semua. Makanya di workshop pertama setelah acara selesai, gue masih lanjut. Hanya karena sobat semua harus melanjutkan perjalanan kereta, gue gak bisa menyetopnya. Sama kayak kemarin ya Sobat IKG, Sinta itu grabnya udah nunggu setengah jam di luar ketika kita mau berpisah di pagi hari jam 10. Kasihan. Abang grab udah nunggu setengah jam, kita masih ngobrol. Ya gue gak pengen ini berlalu. Gue masih ingin bercerita tentang kebahagiaan, walau sekarang sudah lewat, namun masih melekat. Kebersamaan dan penyatuan energi yang luar biasa Sobat EKG. Ya memang kalau bikin acara EKG itu apa adanya ya, jadi mohon maaf jika ada kekurangan, karena kita nggak pakai I.O. Kita hanya melibatkan teman-teman baik sebagai tim, bahkan keluarga gua, anak gua. Nggak pakai lighting yang ciamik ya, PowerPoint. Gua pernah pakai PowerPoint di workshop pertama, malah kurang serak ya, nggak jadi diri sendiri. Nggak pakai efek-efek asap. Walau begitu, tapi dalam hati yang tulus dari gua, sebenarnya gua hanya ingin sama-sama menyatukan energi. Ketika berpisah dan berjabat tangan hingga berpelukan, gua tak kuasa membendung sebuah doa kepada para peserta dalam hati Sobat IKG. Saya yakin, izinkan saya turut mendoakan kamu agar kamu bahagia. Amin. Amin. Sobat EKG, kemarin di Bandung itu gue banyak membahas soal jiwa yang di dalamnya ada pikiran, ada rasa emosional, tapi tetap satu jua. Sebuah arus yang terbagi-bagi dan berbeda, lebih dari 2, lebih dari 3, 4, 5, tapi tetap satu jua seperti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Konsep pemahaman ini adalah konsep yang melawan arus logika. Ya, jika kita menggunakan cara berpikir logika, satu itu bukan setengah, nggak boleh Sobat IKG. Di sini gue membahas habis-habisan agar manusia tidak selalu menggunakan pikiran logika ketika sedang mendekat kepada Sang Maha Pencipta. Karena menurut gue, Tuhan memang misterius. Jika kita sudah berani berstatement bahwa Tuhan adalah logika dan tidak misterius, berarti Tuhan sudah berada di level kausalitas sebab akibat. Jangan Sobat IKG. Tuhan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa manusia validasi. Nggak akan pernah Sobat IKG. Kita sebagai hambanya hanya bisa merasa dekat dan mendapatkan pertolongannya, mencintai sesuatu yang memang tidak terlihat, namun hanya bisa kita rasakan. Begitu pula rasa. Rasa adalah hal yang misterius, karena rasa hanya bisa diungkapkan dengan ekspresi, bukan penjelasan narasi. Asin.
Biar sampai nungging juga nggak bisa di breakdown Sobat IKG. Asem lu bang, asem apaan? Gua nggak tahu. Di video kali ini, gue ingin mengajak sobat semua agar sobat semua dapat selalu dikelilingi dengan energi vibrasi dan frekuensi yang baik. Hingga sobat EKG menjadi entitas yang selalu bahagia, selalu positif agar tujuannya agar bisa tenang dan kokai. Kalau saja sobat EKG jeli, kata tenang itu maju lebih dulu daripada kokai. Iya kan? Mimin bilang, tenang, tenang, tenang. Kita orang kokai. Bukan kokai, kita baru tenang. Gitu sobat EKG. Artiin sendiri lagi ya, karena di EKG banyak sekali yang bisa di breakdown. Di EKG banyak sekali hidden gemsnya. Sobat EKG, frekuensi terpancar di mana-mana sehingga energi dapat menimbulkan vibrasi. Bagaimana saya dapat menyatukan energi di mana lingkungan saya busuk semua, Master? Bahkan saya sedang mengajak istri saya agar sama-sama dapat menaiki satu perahu menuju pulau kebahagiaan. Namun memang sulit rasanya, dia selalu menolaknya kalaupun dia mau, dalam keadaan terpaksa. Sobat EKG, untuk menyatukan frekuensi hingga energi dapat membentuk sebuah vibrasi memang sesuatu yang menantang Sobat EKG. Hampir sama seperti seorang sales yang ingin menawarkan produknya kepada calon pembelinya. Dia membujuk, merayu, bahkan terkadang memohon. Sobat EKG, tolonglah Pak, saya bulan ini belum closing. Tuhan pun tahu Sobat EKG kenapa Sobat EKG ingin berada di sebuah tempat dan mengajak manusia lain agar ikut di dalamnya. Tak lain, agar sama-sama dapat mewujudkan sebuah mimpi yang luar biasa. Sobat EKG, sebagaimana gua selalu bilang, manusia tidak pernah menciptakan sebuah pikiran, gagasan. Manusianya memilih-milih. Manusianya observer, memilih-memilih pikiran yang sudah tersedia di dalam jiwa. Sobat bisa mulai dengan memilih dan menyatukan pikiran tersebut untuk menjadi sebuah tempat yang indah, sebuah dreamland, sebuah realita yang Sobat EKG mau. Gua kadang ya suka main Lego sama ponakan gua, main Minecraft. Semua sudah tersedia. Ada cangkul, ada palu, banyak, ada pohon. Kita bikin rumah, bikin mall, bikin hutan, bikin rumah bawah tanah. Semua sudah tersedia. Kita hanya mengumpulkannya Sobat EKG dan menatanya. Lalu setelah rumah bawah tanahnya jadi, asiknya kalau gua main sama ponakan gua, kita berdua tinggal di situ di dalamnya. Nah, begitu pula realita di mind, di soul. Artikan sendiri ya Sobat EKG. Kalau gua kasih literally atau harfiah, Sobat akan dengerin aja tapi nggak belajar. Gua maunya EKG itu Sobat denger berulang agar paham, bukan apal. Di EKG semuanya pengennya fast track, jalan pintas. Nggak apa-apa, gue juga pengen gitu Sobat EKG. Semua pengen ilmu yang berkaitan dengan body, yaitu praktek. Dari sisi material level, pergerakan-pergerakan dan aktivitas, bukan pemahaman. Makanya kalau gue bikin konten yang isinya cara atau praktek dengan judul lakukan ini, cara tepat, hanya 2 langkah, biasanya pasti yang nonton ngebludak. Tapi kalau pemahaman, sepi. Hal itu membuktikan bahwa untuk menyatukan energi memang menantang Sobat EKG. Manusia selalu mengejar jalan pintas. Ya begitu pula teman atau kerabat bahkan keluarga ketika kita mengajak ke sebuah pemahaman yang padahal dengan pemahaman tersebut dapat mengubah sebuah kehidupan yang menjadi lebih baik. Tapi pada umumnya mereka menolak. Males lah, capek dengerin si master nyerocos. Jadi kesimpulannya Master, ya jika Sobat EKG berkeinginan menyatukan energi, mengajak istri, suami, dan keluarga dan teman, Sobat EKG harus bersinggungan dengan sebuah pemahaman. Berikan pemahaman, maksud dan arti tujuan juga Sobat EKG, dan lepaskan. Setelah itu Sobat harus membuat realita tadi yang di dalamnya ada sebuah gambaran kebersamaan tersebut. Jangan lelah Sobat EKG. Tanpa Sobat sadari, Sobat sudah berada di tempatnya, karena semua itu didasari oleh niat baik demi wujud yang baik. Terjadinya alkemi Sobat EKG, transformasi, bagaikan logam menjadi emas. Demikian cerita ngalor ngidul gua Sobat EKG. Sobat EKG, gue mau titip ya,
Sobat EKG harus terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Emang kudu gila. Ini baik, bermanfaat, pasti ada slot nih. Tapi kalau misalnya nggak dapat ya sudah, karena udah di akhir-akhir gitu kan. Jadi di tanggal 25 tuh pas terakhir tuh. Terakhir dan malam gitu. Malam. Dan itu udah dari publik, dan saya hari itu juga sibuk luar biasa gitu ya. Cuma saya bilang, Tuhan kalau misalnya memang saya ada kesempatan buka handphone apa segala macam, ada kesempatan. Dilarang masih ada slot gitu. Alhamdulillah ikut. Dan yang ternyata memang luar biasa yang di Bandung ini. Betul-betul kupas tuntas ya, sepuasnya kita, lalu kemudian no sensor juga, lalu kemudian ya tergantung kitanya saja sekuatnya apa nih, karena master Selesai sampai jam berapa ya semalam? kemarin tuh akhirnya hampir jam 3, jam 3 dini hari itu, yang biasanya jam segitu udah mimpi kemana-mana ya. Jadi pertemuan workshop pertama, kedua, dan ketiga lebih baik yang ketiga ini? Yang ketiga ini, karena suasananya pun kan berbeda ya, bisa lebih dekat, kita juga kan bebas, tidak ada sungkan-sungkan, tanya ini itu dan sebagainya, betul-betul. Terus kemudian juga menyatukan ini frekuensinya ini yang luar biasa, yang mungkin kalau kita di luar ya betul-betul dibilang orang gila gitu kan. Di sini gila tapi gimana ya, gila dalam arti ya ada temennya, gila bersama Kan memorable. yang nggak bisa lupa. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa saya tangkap, ilmu pengetahuan buruk diri saya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu banyak dan kayaknya agak sulit saya menyebutkannya. Kasih satu aja deh contoh yang misalkan entah itu master sampaikan ataupun contohkan, ya sehingga menjadi memori yang berkepanjangan buat Feni. Ternyata emang segala sesuatu itu perlu ketenangan, tidak gerasak gerusuk. Saya menangkapnya begitu, dan memang betul pernah saya suatu mengalami sesuatu keinginan luar biasa, tapi ternyata memang kalau tenang itu lebih apa ya, smooth, lebih halus ya ternyata jalan. Kopi, teh, segala macam ada semua gitu loh. Jadi saya sempat khawatir juga, saya nggak bawa bekal nih datang. Ternyata ada semua di sini. Bisa mau istilahnya sambil ngomong makan terus. Makannya ada buffet, terus kemudian snacks tersedia sepanjang hari gitu ya. Ada aja gitu. Untuk selanjutnya Mbak, untuk selanjutnya apakah Mbak Feni masih tertarik kalau EKG mengadakan acara lagi? Insya Allah, bahkan tadi juga sempat bincang dengan teman-teman nih, ada lagi nggak nih nanti kayak begini? Itu berarti kan artinya mengharap-harap, nunggu-nunggu ya. Harapan selanjutnya Mbak Feni punya ya sedikit masukan untuk EKG dari segi tempat ataupun yang lain-lainnya? Ya. Kalau harapan saya mungkin bisa ada tempat, terus kemudian mungkin di kota yang kira-kira mungkin bisa lebih kejangkau oleh teman-teman ya. Karena saya berpikirnya mungkin di Cirebon, di Bandung, saya kira banyak yang ingin ikut gabung, tapi mungkin karena jauh, ya, situasi kondisi demikian mungkin saja. Terima kasih banyak. Kasih salam buat sobat EKG. Salam bahagia, tenang, kita orang kota. Gua nggak kenal sampai hari ini. Itu jiwa terdalam. Jadi kalau misalnya lu pengen manifestasi dengan jiwa terdalam lu kayak gua. Jadi gitu, bisa kayak gitu. Pasti lu nggak mau. Karena lu takut, lu angkuh, dan lu malu. Makanya lu gua suruh, lu belum guling beli parfum di Indomaret, lu semprot ciumin istri tuh, berani gak?
Ya. Coba kalau lu berani gitu, hari ini lu datang satu kamar buat lu berdua, iya nggak? Kasih tahu dong ke dia. Karena lu masih aku, masih malu, kan masih takut. Takut apa? Gila. Jadi. Itu gua kasih mantra tarian Ilya. Tadi. Untung lu nggak bosan lari hujan.